Masyarakat Indonesia kembali dibuat sedih dan geram atas sebuah kisah seorang ibu paruh baya yang tega ditelantarkan anaknya sendiri selama 13 tahun lamanya. Selama itu pula, sang ibu tak pernah putus asa untuk terus menunggu kehadiran anaknya di tempat dulu ia ditinggalkan. Karfiah, itulah nama sang ibu yang selama ini ditinggal di sebuah gubuk reot tak layak huni di daerah Purwokerto, Jawa Tengah. Di bawah naungan atap gubuk inilah, setiap harinya selama 13 tahun, Karfiah tak henti-henti berharap agar sang anak datang mengulurkan tangan dan menjemputnya dengan senyum mengembang di pipi. Kisah pilu ibu Karfiah dimulai dari 13 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2004. Kala itu, sang anak yang diketahui bernama Rina Yanti menjual rumah warisan almarhum suami Karfiah dan berjanji untuk membelikan rumah baru yang lebih bagus daripada rumahnya saat itu. Karfiah yang sangat sayang kepada Rina langsung menyetujui keputusannya tanpa menaruh curiga sama sekali. Saat rumah warisan tersebut berhasil terjual, Karfiah diajak berjalan-jalan oleh Rina keluar rumah untuk sekedar menghirup udara segar. Sesampainya di pinggir jalan, Rina meminta Karfiah untuk menunggunya sebentar dengan dalih ingin mengambil uang hasil penjualan rumah mereka. Sungguh malang nasib ibu Karfiah. Sejak saat itu, Rina menghilang bak di telan bumi dan tidak pernah menemuinya hingga hari ini. Penembun kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Kasih sayang Karfiah terhadap putrinya tak perlu diragukan lagi. Rina sejatinya bukanlah anak kandung dari Karfiah. Namun kasih sayang Karfiah pada Rina sangat tulus dan tanpa syarat. Dulu Karfiah pernah menikah dengan seorang pria pilihan hatinya. Namun sepanjang masa pernikahannya, hingga pada akhirnya sang suami meninggal dunia, Karfiah tak kunjung diberikan kesempatan untuk merasakan tangisan malaikat kecil di tengah-tengah keluarga kecilnya. Sepi ditinggal sang suami berpulang ke hadapan ilahi, Karfiah lalu mengadopsi seorang bayi mungil yang ia beri nama Rina Yanti. Karfiah tak pernah menganggap Rina sebagai anak adopsi. Ia selalu menyayangi Rina layaknya darah dagingnya sendiri. Dari kecil, Rina dibesarkan dengan harapan dan doa yang selalu menyertainya setiap hari. Karfiah berjuang seorang diri, membanting tulang dan berselimut keringat setiap hari untuk mendapatkan uang agar Rina dapat hidup bahagia dan juga disekolahkan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Karfiah selalu memberikan yang terbaik untuk Rina. Bahkan saat akhirnya Rina bertemu dengan pujaan hatinya, Karfiah dengan ikhlas menikahkan Rina dan berharap agar Rina selalu bahagia dengan kekasih hatinya. Namun apa daya, semua jerih payah Karfiah seakan tidak pernah diindahkan oleh Rina. Bagai air susu yang dibalas oleh air tuba, Rina sampai hati tega meninggalkan Karfiah. Kasihku, pengorbananmu sungguh sangat berarti. Kaulah lembutku kenang, kasihmu ibu di dalam. Kalau dari info yang saya baca dan saya lihat itu, ya itu agak sedikit sedih ya. Kasihan ibunya sih, gue langsung mikir nyokap gue gitu. Kasihan juga kalau misalnya gue tiba-tiba ninggalin nyokap gue tanpa sebab, tanpa reason gitu, langsung selama 13 tahun itu kayaknya agak kasihan juga ya. Ya itu sebuah kekuatan seorang perempuan ya, itu luar biasa sih, seorang ibu yang rela menunggu selama 13 tahun. Aku sih, insya Allah aku nggak akan pernah ninggalin mama aku dan nggak akan pernah men-treat mamaku seperti itu, karena aku sangat sayang sama mama aku, jadi dan surga di telapak kaki ibu. Jadi ya aku nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu sih, dan aku sangat menyayangkan kenapa anak itu ngelakuin itu, karena itu tega banget. Aku ninggalin mama aku di tempat yang rame, terus mama aku kayak nggak tahu jalan aja, aku bener-bener kayak nggak mungkin gitu, dan I will never ever do that gitu. Jadi kalau ngeliat anak yang kayak gitu aku miris sih, nggak punya perasaan banget, kan ibunya takutnya nggak punya uang, dia bingung mau kayak gimana tanpa anaknya. Hanyalah doa, oh di setiap waktu, oh ibu tak hadir, ku harap. Keadaan Karfiah pertama kali diketahui publik saat sebuah akun yang bernama Cak Budi memposting fotonya di gubuk yang menjadi saksi bisu pilunya kehidupan Karfiah. Gubuk yang jauh dari kata layak huni ini hanya terdiri atas satu ruangan saja. Di dalamnya terdapat barang-barang sederhana yang terletak tak beraturan di atas dan di bawah bangku kecil yang juga menjadi tempat duduknya sehari-hari menunggu sang putri. Lantai gubuk pun hanya berupa tanah keras tanpa ada keramik atau karpet. Jika hujan turun, tidak ada penghangat ruangan maupun selimut yang dapat menghangati tubuh Karfiah. Di setiap sudut gubuk terdapat dus-dus dan sampah yang membuat gubuk menjadi terlihat sangat kumuh. Kondisi Karfiah juga sangat memprihatinkan. Baju yang ia kenakan selama 13 tahun hanyalah baju sederhana tanpa ada kesan mewah, bahkan dapat dibilang sangat kotor dan usang.
Rambut Karfiah pun tampak mulai memanjang dan mengimbal akibat tak pernah disisir selama bertahun-tahun. Seakan tak cukup penderitaan yang dirasakan oleh Karfiah, ia juga diketahui mengidap penyakit stroke yang membuatnya sangat sulit bergerak dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Seumur masa bergetar syahdu, oh di dalam nadiku indah bercanda. Kepedihan yang dialami oleh Karfiah sontak mendapat tanggapan dari banyak pihak. Masyarakat berbondong-bondong mengulurkan tangan memberikan bantuan untuk Karfiah. Tanggal 29 Maret yang lalu, Karfiah akhirnya dievakuasi dari gubuk tempatnya bernaung setelah 13 tahun lamanya. Karfiah dievakuasi oleh tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan Purwokerto dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Di sana, Karfiah dibujuk untuk membersihkan tubuhnya, berganti baju, dan juga memotong rambut gimbalnya. Kondisi memilukan Karfiah menjadi viral dan menuai banyak komentar. Emangnya kasih sayang ibu itu ya, emang gak bisa tergantiin. Kalau misal anaknya tuh gak tahu disyukur ya, aku kesel ya teh. Kayak orang tuanya tuh emang udah sayang banget sama dia. Dia juga ngasih harapan buat orang tuanya. Aku kirain tadi emang dia udah baik banget kayak gitu. Ternyata ditinggalin di jalanan. Dan emang kasih sayang sama ibu tuh, emang dia sayang banget sama anaknya sampai 13 tahun ditungguin. Itu gila sih. Buat saya, itulah seorang ibu walaupun ya beliau, mohon maaf, mengangkat anaknya. Tapi dengan ketulusan hati seorang ibu, keikhlasan, keridhaan seorang ibu tidak bisa terbalas dengan sedikit apapun, walaupun kita hanya memberikan suatu rumah apa dan sebagainya. Itu lihat kegigihan seorang ibu, dahsyat sekali. Makanya dalam Islam surga itu ada di telapak kaki ibu. Itu benar, kenyataannya sekali. Seperti lirik lagu anak-anak yang dulu sering dinyanyikan saat masih kecil, kasih ibu memang tak terhingga sepanjang masa. Ditelantarkan dengan kondisi yang tak layak hingga 13 tahun lamanya, tak pernah membuat Karfiah menjadi benci dengan Rina. Ia selalu memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Rina. Bahkan hingga saat ini, ia masih membuka lebar kedua tangannya untuk dapat memeluk dan menyayangi Rina dengan sepenuh hati seperti sedia kala. Kasihmu ibu. Ya, selamat pagi pemirsa Insert. Insert kembali hadir bersama saya Jeffrey Justin. Dan dengan saya Nadia Mulia. Dan pemirsa, tadi merupakan sebuah berita pertama ya, yang memang mungkin membuat kita masih mengantuk langsung terbangun dan kemudian mengingat pada sosok ibu kita, karena memang seorang ibu itu, entah itu ibu kandung ataupun ini yang mengatakan adalah seorang ibu angkat, itu memang kasihnya tidak terhingga. Dan sangat menyedihkan yang melihat kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan juga mungkin kalau misalnya ada peribahasa blood is thicker than water, itu harusnya benar gitu. Jadi memang kalau misalnya untuk keluarga sendiri walaupun adopsi, itu harusnya ada bonding yang tidak terpatahkan. Ya, tapi kita juga bersyukur ya Justin, karena memang sekarang ya dengan semuanya serba viral, akhirnya nasibnya pun bisa diketahui, bisa diangkat, dan semoga dengan ini juga dengan bantuan media sosial dan seterusnya bisa dipertemukan lagi dengan Rina. Mungkin Rina nggak tahu sang ibu kondisinya bagaimana, bisa jadi kita berpikiran yang positif saja. Semoga sih akan ada kelanjutan dan happy ending pastinya. Oke, dan pasti kalau misalnya untuk seorang ibu, doanya pasti agar anaknya bahagia, agar anaknya sehat-sehat, dan juga mungkin pendidikannya bisa lebih tinggi lagi. Pastinya. Jadi saya tahu mau ngomongin apa. Shirin Sungkar yang sukses itu kan juga pasti berkat doa dari ibunya, dari dukungannya. Nah, Shirin ini luar biasa loh pemirsa. Jadi walaupun dia sibuk dengan berbagai kegiatannya, kadang-kadang dia masih suka muncul juga ya di layar kaca, dan juga mengurus kedua anaknya Adam dan Hawa. Akhirnya dia bisa bernafas lega karena sudah lulus. Congratulations. Jadi karena Shirin sudah lulus, mungkin sudah bisa bergabung bersama kami ya, para sarjana ya. Sarjana. Sekitar 6 tahun dia sampai akhirnya bisa lulus. Ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa, dan kita nanti akan melihat seperti apa sih perjuangannya mengurus anak, mengurus suami sampai akhirnya bisa memegang gelar sarjana. Pastinya hanya di Insert sesaat lagi. We'll be back.